Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Pasir dan debu naik dari mata air, yang membuat air sangat keruh. Di antara pasir dan debu yang melayang itu, Yu kecil mengapung di air, memusatkan matanya yang menyipit pada Jihao dan yang lainnya. Yu itu 1000 kali lebih kecil dari sebutir pasir. Suara kering leluhur Yu telah keluar dari mulut Yu kecil ini. Bagus untukmu, kalian semua telah menemukan pendukung kalian. Dragon Slam Priest dan Tiger Blast Priest, aku pernah mendengar tentang mereka saat itu. Bagus, sangat bagus. Bertarung, berjuang saja, berjuang sampai mati. Pendukung Anda terlalu kuat. Saya tidak pernah tahan menyinggung perasaan mereka. Kecuali Gonggong tua itu berhasil kembali ke dunia Pangu, keluarga Gonggong juga tidak tahan menyinggung perasaan mereka. Bertarung, berjuang sampai mati. 2 atau 3 dari kalian harus mati di tempat, itu akan membuat pertunjukan yang hebat. Dragon Slam Priest dipasang di naga hitam, memegang pedang putih, sementara Tiger Blast Priest dipasang di harimau putih, memegang pedang hitam. Hasok ungu melayang di atas masing-masing kepala mereka, melepaskan cahaya ungu dan berubah menjadi pusaran yang berputar dengan cepat, melindungi seluruh tubuh mereka. Sedikit jejak kekuatan hadiah alami hitam dan putih telah berkilau dalam pusaran ungu, jelas, keduanya telah meringankan penderitaan banyak makhluk hidup di dunia ini. Saudaraku, hati-hati, pedangnya anehnya tajam. Dragon Slam dengan hati-hati melirik pedang Dewa Taiji, lalu mengeluarkan daun linden yang bersinar samar dari lengan bajunya dan menjentikkan sedikit. Daun itu segera berubah menjadi jimat ajaib, lalu mendarat di pedang Dragon Slam dengan sangat hati-hati. Mendengar Dragon Slam, Tiger Blast melakukan hal yang sama. Dia mengeluarkan daun linden dari lengan bajunya, mengubahnya menjadi jimat ajaib dan meletakkannya di bilah panjangnya. Seketika, pedang putih dan bilah hitam keduanya ditambahkan dengan cahaya warna-warni yang indah. Jihao menemukan pedang dan bilahnya mirip dengan cabang warna-warni milik pendetamu. Memikirkan cabang warna-warni pendetamu, wajah Jihao menjadi gelap. Markis Xiao Jihao, kamu diam-diam menyerang kakakku dan menghancurkan rantai bantingan naganya. Kakakku membuat rantai itu sendiri dengan usaha besar ketika dia membuat pencapaian pertama dari kultivasinya. Itu adalah harta roh setelah dunia. Tiger Blast memelototi Jihao dan berteriak, untuk rantai itu, kakakku membunuh 300 naga jahat, yang telah menyakiti makhluk tak bersalah di dunia. Sambil terengah-engah, Tiger Blast melanjutkan dengan suara dingin, kakakku memasukkan semua kekuatan hadiah alami yang dia capai ke dalam rantai bantingan naga, lalu akhirnya membuat dirinya senjata roh yang bagus. Tapi kamu menghancurkannya. Dragon Slam menghela nafas sedikit dan berkata perlahan, tidak apa-apa, itu adalah nasib rantai. Tapi Markis Xiao Jihao, Anda melukai saya dan mematahkan kultivasi saya. Kamu harus membayar untuk itu. Bayar untuk itu. Jihao menyaksikan mereka melanjutkan percakapan konyol itu, dengan asumsi dia menyerang secara diam-diam. Tiba-tiba, Jihao tertawa dingin dan berkata, bayar untuk itu. Lalu mengapa kamu masih berbicara seperti gadis kecil? Membunuh. Saat dia menggeram, Jihao berlari ke Dragon Slam dengan langkah Big Dipper, meninggalkan serpihan bayangan di belakang. Pedang Dewa Taiji menerjang langsung ke dadanya, memulai seberkas cahaya pedang yang tajam. Dia menggunakan seni pedang Yuyu dalam serangan ini, tanpa 4 gerakan. Yang dia pelajari dari pria misterius itu. Bagus. Dragon Slam juga menggeram. Pedang putihnya menggambar busur terang di dalam air, datang langsung ke pedang Dewa Taiji. Bas! Setelah suara teredam, 2 pedang berdentang bersama-sama. Tapi tidak ada denang logam yang keras dan bergema yang dihasilkan. Sebaliknya, Jihao merasa pedangnya telah meretas balon yang lembut namun kuat, dan gagal mematahkan apapun. Pedang putih Dragon Slam berkilau dengan cahaya warna-warni yang redup. Saat Jihao berhenti sejenak karena terkejut, dia mengayunkan pedangnya dan menerjang ke arah jantung Jihao, menciptakan seberkas cahaya yang menyilaukan. Dragon Slam bergerak cepat dan lancar, setiap gerakannya benar-benar tanpa henti. Sementara itu, menunggang harimau putih, Tiger Blast menerkam Jihao juga. Aliran kekuatan logam dilepaskan dari mulutnya,
yang berubah menjadi ribuan senjata tajam, mendesir ke Ji Hao. Tiger Blast bersembunyi di aliran kekuatan logam putih dan berkabut saat dia mengayunkan pedang hitamnya ke arah kepala Ji Hao, meninggalkan aliran cahaya hitam seperti air terjun di dalam air. Hampir bersamaan, pedang putih dan bilah hitam menghantam aliran kekuatan chaos yang dilepaskan dari bel Pangu. Ji Hao berseru, lapisan aliran kekuatan kekacauan yang dilepaskan oleh lonceng selalu tak terkalahkan. Tapi sekarang, pedang dan bilahnya berhasil memotong 1 kaki dan 6 inci ke dalamnya. Ujung pedang dan ujung bilahnya sama-sama bersinar dengan cahaya warna-warni. Cahayanya redup namun kuat, itu membelah aliran kekuatan chaos dan secara paksa menembus sedalam 1 kaki dan 6 inci, menyebabkan suara menusuk telinga yang berderit. Lapisan kekuatan kekacauan di sekitar Ji Hao hanya setebal sekitar 3 kaki. Dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat dari lonceng Pangu, Ji Hao telah melawan beberapa makhluk kuat kelas atas sejauh ini, namun tidak ada dari mereka yang berhasil mematahkan lapisan kekuatan chaos, bahkan tidak 1 inci pun. Namun demikian, pada saat ini, lapisan kekuatan chaos dipatahkan oleh Dragon Slam dan Tiger Blast, dan Ji Hao terkejut. Namun, Dragon Slam dan Tiger Blast juga membuat wajah mereka berkedut. Jelas, mereka juga terkejut. Sungguh harta yang kuat. Bahkan jimat roh Linden Shifu kita gagal memecahkan lonceng ini. Seru Tiger Blast dengan suara serak. Keserakahan muncul di wajah mereka berdua. Mereka mengangkat kepala dan melirik Ji Hao bersama-sama, lalu tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka. Lebih dari 100 siluet naga terbang keluar dari pedang putih, melayang di sekitarnya, sementara itu, raungan harimau datang dari pedang hitam. Cahaya pedang dan bilahnya langsung menjadi lebih terang. Mengikuti raungan mereka, pedang dan bilahnya mengebor ke dalam aliran chaos berlapis inci demi inci, mencapai tubuh Ji Hao. Jimat roh Linden Priesmu. Tidak heran, dengan wajah gelap, Ji Hao melihat pedang dan pedang yang mendekat inci demi inci. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu roh primordial matahari merahnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia meraung seperti binatang buas, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan meninju bel Pangu. Dalam sekejap, semua kekuatannya terkuras oleh bel. Tubuhnya kosong sekarang, seperti bangunan yang dikunjungi oleh 1000 pencuri. Roh primordial matahari merah meredup seketika, dan matahari merah hampir berubah menjadi hitam. Bel berdengung kencang. Gelombang getaran langsung menutupi area dengan radius 30 meter. Di dalam area kecil ini, dunia runtuh, semua kekuatan alam telah menghilang, dan kekacauan telah diputar ulang. Dragon Slam dan Tiger Blast berteriak bersama. Pedang dan pedang mereka bergetar, berdengung melengking, jimat roh Linden di pedang dan bilahnya menyilaukan dengan cahaya warna-warni, nyaris tidak bertarung. Melawan semburan kekuatan chaos yang luar biasa yang datang dari segala arah. Tapi terlihat, kedua jimat roh Linden itu meredup. Cahaya ungu yang dilepaskan dari 2 hasok ungu dihancurkan, bagian demi bagian. Kedua hasoks ini juga merupakan harta roh yang kuat, dan mereka bertahan selama 3 napas tanpa pecah di bawah semburan kekacauan itu. Namun demikian, rentang waktu 3 napas sudah menjadi batasan dari kedua hasoks ini. Ji Hao bahkan mendengar kedua hasoks itu retak. Wajah Dragon Slam dan Tiger Blast segera berputar. Mereka berteriak, lalu mundur dengan tergesa-gesa, juga ingat untuk menyeret tunggangan mereka kembali bersama-sama. Mereka melarikan diri secepat kilat, dan dilindungi oleh 2 jimat roh Linden. Tapi tetap saja, pakaian mereka semua hancur oleh dengungan bel Pangu. Naga hitam dan harimau putih kehilangan semua sisik dan bulunya juga. Sebelum Dragon Slam dan Tiger Blast bisa memeriksa tubuh mereka sendiri, Ji Hao tiba-tiba melompat dan berlari ke Yuan Sheng dengan pedangnya terangkat tinggi. Dengan cepat dan berat, dia mengayunkan pedang itu dengan seluruh kekuatannya. Yuan Sheng belum melemparkan sihir pertahanan apapun saat ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melolong memilukan, sebelum dia dipotong menjadi 2 oleh Ji Hao, sekali lagi. Semburan kekacauan yang diciptakan oleh Pangu belum memudar. Kekuatan chaos yang berkabut dan keruh berputar, dan Yuan Sheng tidak punya waktu untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, sebelum dia dicabik-cabik menjadi ketiadaan. Ji Hao, beraninya kamu. Yuan Sheng tidak selamat. Dia dibantai oleh Ji Hao begitu tiba-tiba sehingga bahkan jiwanya dihancurkan dengan lonceng Pangu.
Dragon Slam dan Tiger Blast terkejut dan marah, mereka hampir meledak dalam kemarahan. Bersama-sama, mereka berbaris menuju Ji Hao dengan rambut panjang mereka berkibar di langit. Sejujurnya, Dragon Slam dan Tiger Blast tidak terlalu peduli dengan kehidupan Yuan Sheng. Secara khusus, Yuan Sheng tidak lebih dari bidak catur Pries Hua yang tidak begitu penting. Dia mungkin atau mungkin tidak berguna di masa depan, dan itu akan tergantung pada keberuntungan Yuan Sheng. Dragon Slam dan Tiger Blast adalah murid Pries Mu. Mereka telah mengikuti Pendeta Mu selama berabad-abad, dan dipercaya oleh Pendeta Mu. Sebagai murid baru yang untungnya bergabung dengan sekte, Yuan Sheng tidak pernah bisa dibandingkan dengan mereka. Yuan Sheng tidak berharga, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tahan melihat Ji Hao membunuh Yuan Sheng begitu saja. Di lain waktu, tempat lain, belum lagi Yuan Sheng, bahkan jika Ji Hao membantai 1000 bidak catur seperti Yuan Sheng, Dragon Slam dan Tiger Blast mungkin menanyakan Ji Hao untuk itu jika mereka sedang dalam suasana hati yang baik. Tetapi jika mereka tidak dalam suasana hati yang baik, apa artinya nyawa hal-hal yang tidak berharga itu? Namun, Ji Hao membunuh Yuan Sheng tepat di depan wajah mereka, dan ini adalah hal yang berbeda. Ji Hao tahu siapa Dragon Slam dan Tiger Blast itu. Dia tahu dari mana mereka berasal dan siapa sifu mereka. Tapi tetap saja, dia membunuh adik laki-laki mereka tepat di depan wajah mereka. Ji Hao mempermalukan Pendeta Mu sendiri. Dengan membunuh Yuan Sheng tepat di depan Dragon Slam dan Tiger Blast, Ji Hao hampir melemparkan tamparan keras ke wajah Pendeta Mu dan semua muridnya. Dragon Slam dan Tiger Blast benar-benar marah. Mereka meraung dalam-dalam sambil bergegas ke arah Ji Hao. Gelang emas di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Dragon Slam bersinar dengan cahaya warna-warni, dengan cepat melingkar ke arah Ji Hao bersama dengan guntur yang bergemuruh. Lingkaran rambut di kepala Tiger Blast naik, mengeluarkan raungan harimau yang bergema dan mengaduk gelombang riak yang kuat saat menghantam Ji Hao. Gelang emas Dragon Slam menabrak bel Pan Gu dengan keras. Tidak peduli seberapa keras gelang itu berbunyi, bel tetap tidak bergerak. Gelang ini memiliki kekuatan penyegelan yang kuat, tetapi hanya akan berfungsi ketika gelang ini menyentuh target. Saat ini, gelang ini bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Ji Hao, dan tentu saja, mereka tidak bisa membahayakannya sama sekali. Raungan harimau yang bergema telah keluar dari lingkaran rambut Tiger Blast. Gelombang suara yang ganas tiba-tiba menyerang Ji Hao. Mendengar raungan itu, Ji Hao merasa seperti puluhan penusuk tajam telah menembus kepala ini, membuatnya sakit yang tajam, seolah-olah otaknya mendidih. Sungguh senjata yang ampuh. Untungnya, Ji Hao memiliki semangat primordial yang kuat. Kekuatan matahari dan kekuatan yang sangat negatif bergiliran, tanpa henti memelihara roh primordial matahari merahnya. Dibandingkan dengan roh primordial pembudidaya biasa, roh primordial Ji Hao 1000 kali lebih kuat. Meskipun Ji Hao menderita rasa sakit yang luar biasa yang disampaikan oleh rangkaian raungan harimau, tidak ada kerusakan nyata yang terjadi padanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Ji Hao melakukan serangan suara. Menekan tangannya pada bel Pan Gu, Ji Hao meneriakkan sepatah kata pun, Ji. Mengikuti suaranya, bel bersinar dengan cahaya hangat, lalu gelombang suara luar biasa yang datang dari luar langsung berubah menjadi lebih lembut. Gelombang suara menabrak bel dan menyebabkan bunyi gedebuk teredam, dinetralkan oleh bel. Selain itu, bunyi lonceng dihasilkan, menyerang kembali lingkaran rambut Tiger Blast melalui gelombang suara itu. Bel Pan Gu berbunyi 3 kali sebelum 7 hingga 8 retakan muncul di lingkaran rambut emas. Aliran darah diperas keluar dari mulut Tiger Blast, menyembur hingga puluhan meter jauhnya. Lingkaran rambut emas ini juga merupakan harta roh setelah dunia yang dibuat sendiri dengan upaya yang solid. Untuk lingkaran rambut ini, dia harus menyapu meridian bumi yang tak terhitung jumlahnya di gurun barat untuk mengumpulkan bahan alami langka. Lingkaran rambut retak oleh bel Pan Gu sekarang. Retakan itu tampak kecil, namun akan membutuhkan setidaknya puluhan tahun pekerjaan berat bagi Tiger Blast untuk memperbaikinya, belum lagi berapa banyak bahan alami yang berharga yang akan dihargai. Ji Hao. Tiger Blast dengan gemetar menunjuk ke arah Ji Hao. Matanya bahkan berubah menjadi hijau karena marah. Beraninya kamu membunuh saudara kita. Melihat gelang emasnya sama sekali tidak efektif, Dragon Slam hanya bisa menunjuk ke arah Ji Hao dan berteriak histeris.
Ji Hao tersenyum dan tidak menanggapi. Itu bukan orang yang penting kecuali Yuan Sheng. Dia membunuh Yuan Sheng karena dia mau, apa masalahnya? Kecuali Pries Hua atau Pries Mu datang untuk membalas dendam pada Yuan Sheng sendiri, bahkan jika 10 pendeta lagi seperti Dragon Slam dan Tiger Blast muncul, Ji Hao tidak akan merasakan ketakutan. Tidak ada yang bisa menyakitinya, selama bel Pan Gu tidak patah. Selain itu, beberapa hari yang lalu, dia bahkan membunuh 8 pendeta dari formasi 8 angin di bawah komando pendeta Hua, jadi membunuh Yuan Sheng bahkan tidak layak disebut. Dari atas, suara gemerincing air yang cepat tiba-tiba terdengar. Kekuatan makhluk roh yang menakutkan turun, memberikan tekanan luar biasa pada bel Pan Gu, yang membuat bel berdengung keras. Seiring dengan dengungan yang lebih keras, tanah pasir yang menginjak kaki Ji Hao ditekan, tenggelam sedalam hampir 300 meter. Siapa ini? Beraninya kamu? Geram Dragon Slam dan Tiger Blast bersama-sama. Cahaya keemasan kabur bersinar dari kepala mereka secara bersamaan dan berubah menjadi awan keemasan, melindungi mereka dari kekuatan makhluk roh. Ji Hao melihat bahwa di setiap awan emas, 3 teratai emas mekar, dan di setiap teratai emas, siluet berbentuk manusia yang redup duduk dengan kaki bersilang. Yang mengejutkan Ji Hao adalah siluet itu agak aneh. Beberapa dari mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, beberapa memiliki 4 kepala dan 8 lengan. Di teratai tengah di awan emas Dragon Slam, siluet kabur itu hanya memiliki 1 kepala, tetapi dengan 18 lengan. Siluet ini berbeda dari semua bentuk roh primordial yang dapat dihasilkan oleh apa yang dipelajari Ji Hao dari Yuyu, pendeta King Wei dan pendeta Daci. Ji Hao mengangguk dalam diam. Tampaknya pendeta Hua dan pendeta Mu memang telah menciptakan cara kultivasi baru. Dragon Slam dan Tiger Blast dikejutkan oleh kekuatan makhluk roh yang hebat. Secara naluriah, mereka melepaskan roh primordial mereka, menghadapi musuh potensial dengan kekuatan terkuat mereka. Namun, begitu mereka mengeluarkan awan keemasan mereka menoleh ke Ji Hao bersama. Mereka melihat Ji Hao menatap roh primordial mereka dengan 3 mata yang keluar. Wajah Dragon Slam dan Tiger Blast bergerak-gerak, lalu mereka masing-masing berteriak bergema dan melepaskan airan kabut berwarna cian dari tubuh mereka. Cahaya indah dipancarkan dari roh primordial mereka, dan segera, siluet aneh itu berubah menjadi normal, menjadi pendeta dengan 1 jenis kemeja, terlihat persis seperti Dragon Slam dan Tiger Blast. Tidak hanya itu, cahaya keemasan yang bersinar dari kepala mereka berubah menjadi warna cian, sementara awan keemasan menjadi awan bercahaya warna-warni, seolah-olah awan keemasan dan siluet aneh itu tidak pernah ada. Hehe, mencoba menyembunyikan sesuatu. Ji Hao tersenyum. Dia menyilangkan tangannya di dadanya, menatap Dragon Slam dan Tiger Blast dengan dingin. Siapa yang membunuh anakku? Suara melengking Wu Ziki datang dari atas. Gelombang air biru menekan, membuat awan warna-warni Dragon Slam dan Tiger Blast sedikit bergetar, bahkan roh primordial mereka tertutup riak. Mendengar Wu Ziki, Dragon Slam dan Tiger Blast menjadi liar dengan gembira. Pusaran yang berakar di mata air tiba-tiba patah, sementara Yu sepanjang 9 meter tiba-tiba berlari keluar. Sebelum Yu membuka mulutnya yang lebar, aliran besar pasir ungu merah melayang keluar dari sudut mulutnya. Mengangkat kepalanya, Yu melihat ombak biru yang kuat itu dan berteriak keras, "Wu Ziki, kamu sudah terlambat. Saya sudah mengirim pesan ke Lord Gonggong. Jika kamu bisa sedikit lebih cepat, kamu akan bisa menyelamatkan putramu." Suara kering leluhur Yu datang dari mulut besar Yu itu, anak dengan lonceng besar di kepalanya ini membunuh putramu. Markis Yao Ji Hao, seorang anak manusia kecil. Bisakah Anda membunuhnya? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Ji Hao berdiri diam dan tidak bergerak, sementara Yuan Li mencengkeram tongkat naganya dengan kedua tangan, mendongak dengan wajah serius yang aneh. Jika seseorang melihat lebih dekat pada Yuan Li, orang akan menemukan bahwa matanya dipenuhi dengan kegugupan dan ketakutan. Rupanya, Wu Ziki adalah sosok yang hebat di dalam hatinya. Dragon Slam dan Tiger Blast saling melirik. "Apakah kamu Wu Ziki? Apakah Anda ingat kami? Kami adalah teman lamamu. Kembali ke Gunung Tongrong, kami menjelajahi gua gelap bersama, dan saya menemukan buah yang memurnikan hati di sana." Dragon Slam mulai berbicara perlahan. Seberkas cahaya dingin tiba-tiba melintas ke bawah, lalu Wu Ziki melompat keluar darinya.
Tingginya 30 meter, dengan bulu peraknya sepanjang hampir 3 meter berkibar di air, yang membuatnya terlihat seperti bendera besar. Dia benar-benar telanjang, bahkan tidak mengenakan pakaian dalam. Mengambang di atas kepala Dragon Slam dan Tiger Blast, dia menatap mereka dengan sepasang mata yang tajam. Omong kosong apa teman lama? Teman lama, teman lama, teman lama adalah teman yang sudah mati. Wu Ziki melirik Dragon Slam dengan mengancam dan berteriak, kamu masih hidup, teman lama macam apa kamu? Adapun buah yang memurnikan hati itu. Keganasan di mata Wu Ziki semakin kuat saat dia melirik Dragon Slam dan meraung, itu milikku. Kamu pencuri berdarah. Kamu mengambil hartaku, dan sekarang kamu membual tentang itu. Haha, aku lupa apa yang terjadi di Gunung Tongrong, namun kamu membuatku mengingat segalanya. Cicipi gada saya. Wu Ziki mengepalkan jari-jarinya ke arah mata air dan memulai suara gemuruh, yang terdengar seperti runtuhnya langit. Cahaya biru tua bersinar dari mata air, kemudian semburan kekuatan air esensi dunia setelah kematian dilepaskan darinya, digenggam di tangan Wu Ziki. Sedikit memutar pergelangan tangannya, Wu Ziki membuat mata air sedikit bergetar, lalu gada es biru muncul di tangannya. Dia mencengkeram gada dengan kedua tangan dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, menghantam langsung ke arah kepala Dragon Slam. Dragon Slam dan Tiger Blast mengutuk bersama dan mengangkat pedang dan pedang mereka. Ji Hao bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, Dragon Slam dan Tiger Blast, kamu akan menderita. Haha, saat dia berkata, gada Wu Ziki menghancurkan dan berdentang melawan pedang dan pedang Dragon Slam dan Tiger Blast, menghasilkan ledakan keras. Kemudian pedang dan bilahnya dikirim terbang bersamaan. Telapak tangan Dragon Slam dan Tiger Blast diledakkan, dengan darah menyembur keluar. Naik di naga dan harimau mereka buru-buru mundur. Dragon Slam dan Tiger Blast memang kuat, tetapi mereka pandai dalam semua jenis sihir. Pertempuran jarak dekat melawan Wu Ziki. Itu akan seperti memukul batu dengan telur. Bagaimana mereka bisa menyaingi Wu Ziki? Wu Ziki, putramu, Yuan Sheng, dia adalah salah satu dari kita. Kami memiliki sifu yang sama, teriak Tiger Blast, kami adalah keluarga. Siapa keluargamu? Yuan Sheng, anak konyol itu, bukankah menjadi anakku cukup untuknya? Mengapa dia mendapatkan sifu? Apakah dia tidak ingin menjadi anakku lagi? Wu Ziki tidak siap untuk mendengarkan sama sekali. Dia menjulurkan matanya dengan marah dan berteriak pada Dragon Slam dan Tiger Blast, beraninya kamu mengambil anakku dariku. Mati! Dragon Slam dan Tiger Blast saling melirik lagi. Melihat Wu Ziki sudah mengangkat gada raksasa itu, mereka saling meremas mata, lalu melirik kembali ke Ji Hao, yang sepertinya menyerang lagi. Setelah itu, mereka diam-diam berlari pergi. Hasoks ungu mereka melepaskan dua angin puyuh ungu yang membungkus mereka. Ketika aroma menyegarkan menyebar di air, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Saudara-saudara yang baik, kamu mungkin tidak membalas dendam pada Yuan Sheng, tapi setidaknya, kamu harus mengumpulkan tubuhnya, bukan? Kata Ji Hao. Setelah itu, bahkan tanpa melirik Wu Ziki, dia berbalik, meraih Yuan Li, dan tertawa, Yuan Li, sapa ayahmu, kalau begitu ayo pergi. Yuan Li sedikit gemetar. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Ziki sudah menatap Ji Hao. Matanya menyilaukan. Perlahan, dia memegang gada es raksasa itu, dengan bulunya yang panjang bersinar dengan cahaya berair yang kuat. Kekuatan makhluk roh liar bisa dirasakan dari mana-mana. Ratusan pusaran besar muncul di air, berbenturan satu sama lain dan menyebabkan suara seperti guntur. Ji Hao, apakah kamu membunuh Yuan Sheng? Kata Wu Ziki tiba-tiba dan dingin. Wu Ziki, jangan biarkan mereka pergi. Anak manusia kecil ini tidak hanya membunuh Yuan Sheng, dia juga telah melihat benda-benda di dalam mata air. Hehe, bunuh dia, sebelum dia menyampaikan pesan kepada Kaisar Manusia. Lebih dari 10.000 Yu keluar dari mata air satu demi satu. Dalam sekejap mata, Ji Hao dan Wu Ziki dikelilingi oleh Yu. Akhirnya, leluhur Yu naik ke atas Yu besar dan perlahan bangkit dari mata air. Wu Ziki, hati-hati. Anak ini tidak begitu kuat, namun harta karunnya itu. Bahkan aku terluka olehnya. Leluhur Yu menyipitkan matanya dan berkata sambil menyeringai, jika kamu bisa membunuhnya, aku hanya menginginkan bel itu, dan kamu bisa memiliki yang lainnya. Wu Ziki melirik leluhur Yu, lalu menatap Ji Hao.
Diam-diam, dia bergegas ke Ji Hao, meninggalkan serpihan bayangan di dalam air. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Lonceng Pangu melepaskan aliran kekuatan kekacauan yang kuat yang mengaduk debu dan pasir di dasar sungai, membuat air menjadi keruh. Memegang pedang ilahi Taiji-nya, dia bergegas ke Wu Ziki juga. Ketika Wu Ziki mengayunkan gluknya ke bawah, Ji Hao mengangkat pedang secara horizontal, dengan lembut mendorong gada dengan sisi pedang yang datar. Dong, Wu Ziki dan Ji Hao gemetar secara bersamaan. Betapa kuatnya kamu, Wu Ziki berseru, anak manusia kecil, kami tidak bisa membiarkanmu hidup. Gada besar menciptakan pusaran biru tua yang membungkus Ji Hao. Sementara itu, Wu Ziki berteriak keras dan dengan gila-gilaan memukul pusaran itu, mengaduk awan pasir. Baik leluhur Yu maupun Yuan Li tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ji Hao mengendalikan bel Pangu, melepaskan aliran kekuatan chaos yang menyapu seluruh area. Tidak ada yang bisa melihat melalui aliran kekuatan chaos yang kuat ini, bahkan dengan menggunakan kekuatan roh. Mengapa kamu membunuh anakku? Wu Ziki meraung dalam-dalam, lalu merendahkan suaranya dan bertanya dengan marah. Aku membunuh 1, tapi aku akan menyelamatkan 100. Bagaimana menurutmu? Jawab Ji Hao lugas, selain itu, putramu telah mengikuti pendeta Hua dan pendetamu. Dia adalah murid mereka. Apakah kamu tidak takut dia akan menyeretmu ke dalam masalah dan membunuhmu? Keduanya, reputasi mereka tidak pernah baik. Kembali ke era prasejarah, banyak orang mati karena mereka. Kata Wu Ziki dengan wajah gelap yang berkedut, bunuh 1, selamatkan 100. Bagus, kamu bisa membunuh lebih banyak. Mereka saling melirik dengan cepat. Tiba-tiba, Ji Hao meledak dengan teriakan keras, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran darah yang tajam. Setelah itu, dia berbalik dan langsung bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Ji Hao muntah darah dan berbalik, Wu Ziki mengulurkan lengannya yang panjang dan menyentuh ujung tajam pedang Dewa Taiji. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, pedang itu dengan mudah memotong lengan Wu Ziki, hampir membelah lengan itu menjadi 2. Ini tampak seperti kecelakaan total. Wu Ziki berhenti sejenak, lalu meledak menjadi serangkaian lolongan seperti guntur, sambil menutupi lengannya dengan tangannya yang lain dan melompat ke belakang secepat yang dia bisa. Mengulurkan lengannya ke pedang adalah sesuatu yang dilakukan Wu Ziki dengan sengaja, dan bertindak seperti itu adalah kecelakaan. Tapi serangkaian lolongan yang muncul kemudian, itu nyata, tidak palsu sama sekali. Itu menyakitkan, benar-benar, sangat menyakitkan. Rasa sakit itu bahkan membuat Wu Ziki ingin membunuh leluhur Yu. Mengapa dia tidak memberi tahu Wu Ziki bahwa pedang Ji Hao sebenarnya sangat tajam? Wu Ziki memiliki tubuh yang dibudidayakan dengan baik dan sangat kuat, dan alih-alih diserang, dia mengulurkan tangannya ke pedang itu sendiri. Tapi tetap saja, dia hampir memotong seluruh lengannya. Dia sudah dengan hati-hati mengendalikan gerakannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pedang Ji Hao bisa begitu tajam. Dia tidak lebih dari sedikit menyentuh ujung pedang, tetapi sebelum dia merasakan apa-apa, lengannya terpotong, dan darahnya menyembur keluar seperti air mancur. Leluhur Yu, sudah siap untuk bergabung dalam pertarungan. Setelah Ji Hao ditekan oleh Wu Ziki, dia akan segera melancarkan serangan mematikan pada Ji Hao dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, melihat lengan Wu Ziki terluka sangat parah dan Wu Ziki mundur sambil melolong kesakitan, leluhur Yu langsung berbalik dan tenggelam kembali ke mata air bersama keturunannya. Klan Yu jelas menyadari fakta bahwa meskipun kekuatannya memang magis dan efektif, dalam hal kekuatan fisik, dia jauh lebih lemah dari Wu Ziki. Namun, bahkan Wu Ziki terluka parah oleh Ji Hao dengan satu peretasan pedang. Terlepas dari kekuatan transplantasinya, leluhur Yu tidak berani mencari masalah lagi. Ji Hao dengan mudah berlari pergi bersama Yuan Li. Berkedip melintasi air beberapa kali, mereka bergegas keluar dari air dan dengan cepat terbang ke utara. Beberapa napas kemudian, Ji Hao datang ke formasi pertahanan yang didirikan oleh Men Men, Shaoxi dan yang lainnya di tepi sungai, dan berteriak, "Keluar, ikuti aku kembali ke kota Puban. Aku harus bertemu Kaisar Sun untuk sesuatu yang penting." Men Men, Shaoxi dan yang lainnya melintas keluar dari formasi sihir. Ji Hao dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka, lalu mengaktifkan jembatan emas dan berubah menjadi cahaya keemasan redup, menyilaukan ke selatan.
Saat terbang ke selatan, Ji Hao mengeluarkan tablet yang diberikan oleh Sui Ren dan mengaktifkannya, buru-buru memberitahunya tentang apa yang telah dia lihat dan dengar di mata berair dengan menggunakan kekuatan rohnya. Segera, beberapa suara mengamuk keluar dari tablet. Ambisi liar, betapa jahatnya mereka, ini keterlaluan. Keluarga Gonggong tidak pernah berada di pihak kita. Saat itu, kita seharusnya menghancurkan keluarga Gonggong seperti yang saya katakan. Namun, kalian orang tua tidak mau. Suara yang lebih marah naik dengan niat kuat untuk membunuh. Seorang anak laki-laki sedang mendengarkan. Berapa umurmu, mengapa kamu masih bertengkar seperti ini? Jangan mempermalukan dirimu sendiri tanpa alasan. Saat itu, kami tahu bahwa orang-orang keluarga Gonggong memiliki kejahatan yang berakar jauh di garis keturunan mereka, dan kami tahu mereka tidak pernah baik. Tetapi untuk menyatukan jenis air dan manusia, kami tidak dapat menghancurkan mereka. Saat itu, umat manusia kita tidak pernah tahan dengan stres, kata suara yang lembut dan kuat. Menghela nafas sedikit, suara ini melanjutkan, Markis Yao Ji Hao. Bagus. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Gonggong akan memiliki rencana sebesar itu. Anda harus pergi ke kota Puban sesegera mungkin. Dengarkan perintah Kaisar Sun. Cahaya yang dipancarkan oleh tablet meredup secara bertahap. Setelah itu, tidak ada lagi suara yang dilepaskan olehnya. Ji Hao menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apa yang telah dilakukan mantan Kaisar manusia ini? Keluarga Gonggong memiliki rencana yang bagus. Setelah rencana ini berhasil dan 27 Gong tua kembali ke dunia Pangu, ditambah dengan banjir yang merajalela ini, umat manusia akan menghadapi bencana yang sebenarnya. Pada saat ini, mantan kaisar manusia yang kuat dan legendaris ini harus menyapu semua mata air bersama-sama, dan menghancurkan mereka dan klon itu, bukan? Tapi, mengapa mereka tidak terdengar khawatir seperti yang dipikirkan Ji Hao? Apakah mereka sudah punya rencana lain? Men-men mendengar apa yang dikatakan Ji Hao kepada Sui Ren dan mantan kaisar manusia lainnya melalui tablet. Matanya sudah tegang karena marah. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan dan berteriak, aku tidak pernah menyukai hal-hal dari utara itu. Setiap kali, abah saya akan mengatakan bahwa Gonggong ingin menggantikan kami sebagai persembahan agung. Memegang tinjunya, Men-men berteriak lebih keras, jika kita tahu mereka sangat buruk, kita seharusnya membunuh mereka semua. Shaoxi menepuk kepala Men-men dan berkata dengan lembut, sebelum hal-hal ini terjadi, keluarga Gonggong sama kuatnya dengan keluargamu dalam masyarakat umat manusia. Konflik antara api dan air akan menyebabkan pengaruh buruk. Jadi, umat manusia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ji Hao telah mengendalikan jembatan emas untuk terbang ke selatan dengan kecepatan tertinggi. Mendengar Men-men dan Shaoxi, dia tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Ji Hao tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Taixi, Taixi, buku 7 panah kepala kukumu, jika kamu membunuh seseorang dengannya, bisakah kamu mengambil kekuatan balasan? Maksudku, jika seseorang memiliki hadiah yang memungkinkan dia mengirim setengah dari serangan yang dia derita kembali ke siapapun yang menyerangnya, apakah buku 7 panah kepala kuku akan menyakiti kamu jika kamu membunuh pria ini dengannya? Taixi mengerutkan alisnya, merenung cukup lama, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika kita berada di bawah waktu yang sama, hadiah semacam ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Aku khawatir jika aku mengutuknya sampai mati, aku akan dibunuh oleh kekuatan tandingan juga. Tapi kemudian, Taiji tersenyum kabur dan jahat, dan melanjutkan dengan gigi terkatup, namun, meskipun aku berbicara denganmu secara langsung sekarang, aku tidak berada di bawah waktu yang sama denganmu. Saya berada di masa lalu, atau di masa depan, tetapi saya tidak akan pernah berada di masa kini, seperti Anda semua. Jadi, dia tidak akan pernah bisa menyakitiku. Ji Hao dengan serius mengangguk, lalu dengan hati-hati mengeluarkan sebutir pasir ungu merah dari lengan bajunya. Itu adalah pasir beracun leluhur Yu. Anda mencoba dengan ini dulu. Cobalah dengan mantra sihir lembut. Jika kekuatannya benar-benar tidak bisa menyakitimu, kamu beralih ke kutukan sihir yang mematikan. Sebelum Ji Hao selesai berbicara, dan begitu Taixi mengambil alih pasir, sepasang sayap besar turun dari awan gelap tebal di langit. Selanjutnya, puluhan pasang sayap serupa turun dari langit dan memulai badai ganas, menabrak jembatan emas.
Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat Kun Peng di udara, dikelilingi oleh puluhan keturunannya, yang sedikit lebih kecil darinya. Puluhan burung Kun Peng mengepakkan sayap mereka, saat angin kenang yang tajam meraung dari segala arah. Aliran kekuatan makhluk roh yang kuat mengembun menjadi angin kegelapan yang hampir nyata, yang bahkan menggetarkan langit. Jembatan emas mulai sedikit bergetar. Retak, ruang radius 10.000 mil di sekitar jembatan emas dihancurkan secara paksa oleh Kun Peng dan keturunannya. Suara serak namun bernada tinggi Kun Peng datang dari kejauhan, "Ji Hao, mengapa kamu pergi ke mata air di air Huai? Siapa yang memberi tahu Anda tentang hal itu? Kamu akan mati di sini hari ini, tanpa diragukan lagi." Mengikuti jeritan Kun Peng, sekelompok monster chaos, yang menyerang sisi di bawah Gunung Bulu, muncul satu demi satu. Di sekitar mereka, puluhan monster chaos yang lebih besar juga muncul. "Kun Peng, kamu lagi!" Ji Hao mengangkat pedangnya dan meraung, lalu melemparkan beberapa pil ajaib ke mulutnya untuk mengisi kembali energi yang dikonsumsinya. Baru saja, Ji Hao melakukan pertarungan singkat melawan Dragon Slam dan Tiger Blast, yang hampir menghabiskan semua energinya. Menghadapi Kun Peng dan keturunannya, dia tidak berani ceroboh. Meminum beberapa pil ajaib yang dibuat oleh Priest Dachi sendiri, dia merasakan kehangatan mengalir ke setiap sudut tubuhnya, membawanya kembali ke kondisi puncaknya, dan sebenarnya yang lebih baik. "Markis Xiao Ji Hao, kamu harus mati hari ini." Kun Peng menutupi langit dengan tubuhnya yang besar saat dia menatap Ji Hao dan meraung. Cahaya dingin bersinar di langit, sepasang matanya menerangi seluruh area seperti dua matahari kecil. "Aku tidak bisa membiarkanmu memberitahu siapapun tentang hal-hal di mata air." Kun Peng berteriak melengking, lalu berteriak pada keturunannya dan puluhan monster chaos, "Tunggu apa lagi? Pergi, hancurkan anak manusia ini." Berhenti sebentar, dia tertawa kejam dan melanjutkan, "Simpan hatinya untukku. Saya paling menyukai hati hangat para pahlawan manusia." Puluhan monster chaos meraung bersama, terutama beberapa yang pernah melawan Ji Hao di bawah Gunung Bulu, mereka tampak hampir bahagia saat menerkam Ji Hao. Puluhan burung Kun Peng berteriak melengking, lalu tubuh mereka menyusut dengan cepat dan berubah menjadi pria dengan wajah muram. Mereka mengenakan semua jenis baju besi dan memegang semua jenis senjata, tanpa tergesa-gesa mendekati Ji Hao di belakang monster chaos itu. Ji Hao mendengus dingin dan mengirimkan bel Pangu, yang melepaskan kekuatan chaos dan menutupi seluruh jembatan emas. Suara hembusan kemudian bisa terdengar. Sementara monster chaos itu masih berada di lebih dari 10 mil jauhnya dari jembatan emas, Feng Xing telah membuka busurnya dan melepaskan badai anak panah. Hujan lebat telah turun, saat ratusan aliran air berukuran berbeda mengalir turun dari langit. Saat Feng Xing melepaskan panahnya, aliran air itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi jutaan tetesan air seukuran ibu jari, melesat kemana-mana. Semua tetesan hujan meledak menjadi kabut berair tebal, menyebar di udara. Segera, kabut berair tebal menyelimuti udara. Panah Feng Xing terbang di udara, menyebabkan suara desir yang menusuk mata, tetapi tidak ada yang bisa melihat panah itu. Pada saat berikutnya, lolongan gemuruh dihasilkan bersama dengan aroma darah yang kuat, melayang keluar dari kabut. Panah yang digunakan Feng Xing adalah panah gigi serigala, yang dibuat khusus yang diproduksi oleh Ji Hao. Panah-panah itu adalah mimpi buruk, ditambah dengan busur panjang Feng Xing, yang merupakan harta terbesar dari negara 10 matahari, busur dewa-dewa kuno, Yi. Dengan busur panjang ini, Yu membunuh makhluk roh jahat yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Panah melesat ke bawah seperti hujan logam, langsung menyebabkan kerusakan parah pada monster chaos itu. Kodok hijau berada di depan yang lain, dan dia paling menderita. Puluhan anak panah menembus tubuhnya berturut-turut, dan setiap panah meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan di tubuhnya, membiarkan darah menyembur keluar. Lebih buruk lagi, salah satu panah itu menusuk tenggorokannya, membuka lubang raksasa di lehernya. "Dia, tolong, Mes!" Green Toad meminta bantuan beberapa monster chaos lainnya di belakangnya dengan suara serak dan lemah. Monster chaos lainnya juga memiliki lubang di tubuh mereka. Pada saat itu, mereka semua menatap busur Feng Xing dengan kaget. Kenangan mereka yang memudar tiba-tiba kembali.
Busur Feng Xing mengingatkan mereka pada dewa kuno yang kuat dan terkenal itu, orang yang melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan berburu monster chaos jahat yang kuat dan makhluk roh. Itu, busur Yi. Tu Sunfly King dengan gemetar berteriak, itu busur yang digunakan Yi. Kembali ke zaman kuno, makhluk roh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan monster chaos mengamuk sekali, menyebabkan kerusakan yang tak tertahankan pada umat manusia. Dewa kuno Yi melakukan perjalanan ke seluruh dunia dengan busurnya dan membunuh monster chaos dan makhluk roh jahat yang tak terhitung. Busur Yi ternoda oleh darah dan air mata monster chaos yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Tu Sunfly King dan semua monster chaos lainnya yang masih hidup di dunia Pangu, ketenaran Yi lebih dari cukup untuk membuat mereka dilanda teror. Unhu, Feng Xing, menarik busurnya terbuka, yang menakuti puluhan monster chaos dan menghentikan mereka untuk mendekat. Namun, puluhan keturunan Kun Pen meraung serak dan terus menerkam Ji Hao dan yang lainnya. Yumu mendengus dalam-dalam. Saat dia menepuk perutnya yang bulat dan gemuk dan membuat lemaknya bergetar intens, pita dewa penyakit perlahan bangkit dari kepalanya, melepaskan kabut abu-abu tebal. Bas! Gelombang belalang melonjak keluar dari pita, melesat ke keturunan Kun Peng, seolah-olah 100 juta sarang lebah diaduk secara bersamaan. Kun Peng melayang di langit. Melihat pita dewa penyakit, dia membuka lebar-lebar sepasang mata raksasanya dan melolong melengking, itu pita dewa penyakit. Hal terjahat di dunia, anak-anak, mundur. Begitu dia mengucapkan kata, mundur, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Semua lampu tiba-tiba meredup, dan bahkan emas yang dipancarkan dari jembatan emas menghilang pada saat ini, tidak ada yang bisa melihat apa-apa lagi, bahkan Ji Hao dengan matanya yang tegak. Rasa kekuatan prasejarah yang menakutkan datang dari langit saat makhluk purba muncul. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi semua orang bisa merasakannya. Pada saat berikutnya, cahaya kembali. Dalam radius sejuta mil, dunia diterangi oleh cahaya aneh, yang jernih dan terang, bahkan mampu bersinar langsung ke dalam jiwa orang. Cahaya magis ini memungkinkan Ji Hao dan teman-temannya untuk melihat setiap tetesan air kecil di udara, setiap butir debu, dan setiap sedikit kotoran di jiwa mereka sendiri. Kepala naga sepanjang puluhan ribu mil perlahan menjangkau dari lubang gelap di udara. Di tengah kepala naga yang kurus dan keriput, sebuah lilin besar menyala dengan cahaya redup. Lilin menyala sampai akhir. Naga lilin tua itu perlahan membuka matanya, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, sangat berisik, selalu berisik. Tidak bisakah kamu membiarkanku tidur nyenyak? Aku baru tidur selama 8.000 tahun, tapi sekarang kamu membangunkanku lagi. Kalian anak-anak, kalian tidak peduli dengan yang tua. Kamu harus dihukum. Lilin Jiwyin. Kun Peng memandangi naga lilin tua itu dan berteriak, kamu harus tetap tertidur. Mengapa kamu bangun? Untuk membunuh. Lilin Jiwyin menjawab dengan lugas, lalu perlahan membuka mulutnya. Aliran api dilepaskan dari api esensi yang menyilaukan di mulutnya, dan turun dari langit bersama dengan suara swooshing yang aneh. Kemudian, dengan lembut dan gesit melingkar di tubuh monster chaos dan keturunan Kun Peng seperti makhluk hidup. Lolongan melengking datang dari monster chaos dan keturunan Kun Peng. Seketika, aliran api tipis ini membakar tubuh mereka dan membakarnya menjadi obor raksasa, melesat ke seluruh langit. Kun Peng meraung marah. Dia meringkuk tubuhnya dan berlari ke Candle Jiwyin, sepertinya akan bertarung mati-matian melawan naga lilin tua itu. Tapi Kun Peng tidak memperhatikan seorang pria setinggi 6 kaki berdiri di atas kepala Candle Jiwyin. Melihat Kun Peng bergeks, pria itu dengan mudah melemparkan belati batu. Belati batu berwarna cian, berbintik-bintik, dan dibuat sederhana itu meretas kepala Kun Peng dengan keras, menghasilkan suara embusan. Darah memercik kemana-mana saat setengah dari kepala Kun Peng dipotong. Bersambung.